Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Selasa 18 April 2023, seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat untuk outlook dari global dulu. Jadi ketiga indeks utama Amerika Serikat ini membukukan kenaikan pada perdagangan awal pekan yang didukung oleh sektor keuangan dan industri, sementara para investor ini agak menahan diri dengan sikap wait and see, menunggu rilis laporan keuangan emiten dan beberapa komentar dari pejabat Federal Reserve yang akan memberikan gambaran mengenai arah kebijakan suku bunga. Nah, kemudian ada yield US Treasury yang juga menjustifikasi kebutuhan The Fed untuk masih mempertahankan kenaikan suku bunga. Nah, hari ini dunia keuangan juga akan memantau sederet laporan data ekonomi dari Cina yang akan memberikan insight bagaimana proses recovery ekonomi negara terbesar kedua dunia tersebut, seperti GDP untuk kuartal 1 2023. Kemudian juga ada industrial production. Nah, kemudian sementara itu ada data dari Inggris mengenai data average earnings index. Kemudian kita lanjut juga ada labor productivity untuk kuartal 4. Nah, kemudian kita lanjut, IHSG mengawali pekan ini dengan kurang bersemangat atau mundur 0,45% ke level 6787,58. Walaupun asing masih membukukan beli bersih senilai 416,83 miliar rupiah. Nah, kemudian kemarin itu ada sentimen positif dari trade balance untuk bulan Maret. Memang ini kurang bisa diharapkan karena ternyata surplusnya ini jatuh ke angka 2,91 miliar USD. Ekspornya ini menyusut 11,33% secara year on year. Nah, kondisi yang sama juga ini mendera impor sehingga turut menciut ke 6,26% secara year on year. Kemudian untuk hari ini pun menjelang libur panjang, kami memperkirakan tidak akan ada banyak pergerakan di market hari ini. Pola perdagangan lambat dan sepi diprediksi akan kembali terulang hanya untuk mempertahankan IHSG bergerak ini di antara support dan resistennya 6760 hingga 6830. Nah, oleh karena itu wajar jika kebanyakan investor atau trader ini menahan diri atau mengambil posisi hold atau wait and see. Untuk most active stocks kemarin ada BBCA, BBRI, BMRI, Telkom, UNTR, SII, TMG, ESA, MDKA, dan NCKL. Untuk transaksi foreignnya kemarin mencatatkan net buy 417 miliar rupiah. Dengan top foreign buy-nya ada BBCA, BBRI, Telkom, ITMG, dan BBNI. Sementara untuk top foreign sell ada BMRI, SMGR, ESA, Goto, dan Unilever. Kemudian kita lanjut untuk company news. Yang pertama ada dari CNT yang sepanjang 2022 kemarin mencatatkan kerugian 2,14 triliun rupiah atau bengkak 590% secara year on year. Pendapatan usaha ini masih tercatat surplus 33%, namun beban pokok pendapatannya ini bengkak 38% dan laba kotornya ini masih melejit sebesar 26%. Kemudian ada KF, Kimia Farma Tbk, di mana melalui anak usahanya PT Kimia Farma Apotek akan gencar ekspansi pada 2023. Nah, perseroan ini menargetkan penambahan apotek baru sebanyak 50 unit hingga 100 unit. Untuk pembangunan satu apotek baru, perseroan pun membutuhkan dana investasi sebesar 1 hingga 5 miliar rupiah, namun nilai tersebut tergantung pada ukuran bangunan apotek baru tersebut. Kemudian kita lanjut, ada dari ITIC, PT Indonesian Tobacco Tbk yang mencatatkan kenaikan laba periode berjalannya sebesar 9,2% pada kuartal 1 2023 menjadi 4,14 miliar rupiah. Nah, kenaikan tersebut juga sejalan dengan pertumbuhan penjualan menjadi 68,06 miliar rupiah. Adapun total aset perseroan mengalami penurunan tipis menjadi 551,39 miliar rupiah dan total kewajibannya turun menjadi 182,88 miliar rupiah. Nah, kemudian kita lanjut untuk domestic and global news.
Dari dalam negeri sendiri ada BASF, perusahaan kimia terbesar di dunia asal Jerman yang akan menginvestasikan 2,6 miliar USD atau setara 38,39 triliun rupiah untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia. Nah, rencana investasi tersebut diungkapkan langsung oleh pemimpin perusahaan BASF kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuannya di Jerman pada Minggu sore kemarin. Nah, kemudian kita lanjut untuk berita globalnya sendiri. Ada harga minyak yang berbalik melemah pada hari Senin dikarenakan dolar Amerika Serikat menguat. Para investor juga mempertimbangkan kemungkinan naiknya suku bunga pada bulan Mei yang dapat meredam harapan pemulihan ekonomi. Minyak mentah berjangka Brent ini turun 1,8%. Kemudian ada WTI yang turun 2,1%. Nah, kedua kontrak mencatatkan kenaikan mingguan keempat berturut-turut pada minggu lalu, rentetan terpanjang sejak pertengahan 2022. Kemudian kita lanjut untuk Global and Domestic Economic Calendar. Hari ini ada dari US, Housing Starts, dan dari China yaitu GDP. Untuk Corporate Calendar, hari ini ada RUPS dari emiten BBYB, CAKK, IPCC, MCOL, dan TGKA. Sementara kum dividennya yaitu ada BEL, BNGA, IFSH, dan TRIS. Untuk daily technical IHSG hari ini kami proyeksikan sideways atau bullish, yaitu konsolidasi dalam pola flag. Adapun support terdekatnya yaitu di 6760, kemudian resisten terdekatnya di kisaran 6800 hingga 6830. Adapun advice untuk perdagangan hari ini hold, buy on break atau juga bisa averaging up secara bertahap. Untuk rekomendasi saham yang pertama ada Tower, di mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, overviewnya yaitu break pattern parallel channel dengan menguji support upper channelnya. Target terdekat di 1055, kemudian stop lossnya di 965. Rekomendasi saham yang kedua ada ESA, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, overviewnya yaitu menguji support lower channel jangka menengah, RSI-nya oversold, kemudian candle-nya berbentuk inverted hammer. Untuk target terdekatnya di 750, target kedua di kisaran 790 hingga 810, target selanjutnya di 850 hingga 860. Adapun untuk stop loss-nya di 685. Kemudian ada Antam, di mana rekomendasi kami hari ini buy on break. Overview-nya yaitu menunggu konfirmasi break neckline cup and handle. Adapun untuk target terdekatnya di kisaran 2380 hingga 2400. Target selanjutnya di 2450, kemudian stop loss di 2080. Kemudian yang keempat ada SMGR. Rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan overview-nya yaitu menguji support area previous low dan RSI-nya ini positive divergence. Untuk target terdekat di 6475, target kedua di 6700, target ketiga di 6800 dan target selanjutnya di kisaran 6.900 hingga 6.925. Adapun untuk stop loss-nya yaitu di 5.800. Kemudian yang ketiga ada dari MTEL, di mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, overview-nya yaitu menguji support level previous low-nya dan menguji resisten MA10. Adapun untuk target terdekat ini di 725, target selanjutnya di 745, kemudian target tertinggi di 760. Adapun untuk stop loss yaitu di 675. Oke, sekian mengenai paparan hari ini. Terima kasih.